artinya akan berdampak semacam itu. Dari apa? Dari kebakhilan, ya, dari kedengkian, dari kemarahan. Itu cabang-cabang daripada yang perlu kita ketahui ya tadi ya. Fa innal bakhilu huwa alladzi yabkhalu bima fi yadihi. Adapun bakhil itu yaitu adalah orang yang pelit, ya, yang ada pada tangannya. Dari apa? Dari harta, ya. Tetapi yang dimaksudkan pelit ini, pelit di dalam harta yang sudah disyariatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mensyariatkan masalah zakat, ketika Rasulullah SAW menganjurkan di dalam masalah infak, sedekah, ya, membantu fuqara wal masakin, membantu daripada orang-orang yang lemah, ya. Ketika ada orang sudah menunaikan hak itu semua, itu tidak dinamakan bakhil. Dia mencegah hartanya keluar daripada itu, lain selain itu tidak dinamakan bakhil. Itu nanti ada namanya bonus-bonus seperti orang sedekah nafilah, sedekah sunnah dan lain sebagainya, hadiah sunnah. Tetapi kalau andai kata sudah perkara yang Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan di dalam permasalahan zakat, ya, dia tidak mau mengeluarkan, ya, di dalam permasalahan yang wajib dia anukan, dia lihat di depan mata, membantu mencari nafkah dan lain sebagainya, tapi dia timbun harta itu, maka hal tersebut yang tercela dan masuk dalam kategori orang-orang yang dosa, ya, semacam itu. Terus kemudian apa? Jadi ketika ada orang membutuhkan, dia tolak. Nah, itu namanya bakhil dan lain sebagainya, ya. Ada lagi namanya asyahih. Asyahih ini dia, ya, bakhil dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, dengan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan nikmat tersebut di dalam simpenan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan di dalam simpenan hambanya, ya. Jadi gini, ada orang sesuatu yang Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan di dalam satu kenikmatan, ya. Di dalam satu kenikmatan Allah Subhanahu wa ta'ala tentukan, Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan, bukan di dalam simpenannya dia, tapi ada dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya secara gampangnya dia pelit dengan harta orang lain. Ini lebih daripada pelitnya dengan diri sendiri. Kalau pelit dengan harta orang lain, ya ini tadi, siapa yang memberikan dia harta? Milik siapa itu harta? Ketentuan siapa itu yang dia bisa memegang harta itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa dia harus bakhil dengan harta orang lain? Ketika dia ingin orang lain kepengen membantu dan lain sebagainya, malah dia cegah, oh jangan, tidak usah, itu gini. Itu namanya pelit dengan harta orang lain. Itu lebih besar, lebih berat daripada pelit dengan diri sendiri. Maka dikatakan adapun hasud atau iri, yaitu apa? Iri ini dikatakan yasyukku alaihi, jadi maksudnya dia berat atas jiwanya dia, ya, berat. Orang hasud ini, orang yang iri ini maknanya yaitu orang yang berat dari apa? Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat dari bahtera kenikmatan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan takdir ketentuan Allah atas hamba
dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika Allah memberikan satu kenikmatan ya kepada hamba-hambanya, ya, kemudian dia merasa berat. Ini perlu waspada. Ini penyakit di dalam hati manusia. Dengan apa? Apa saja yang Allah berikan. Dari ilmu. Ini orang kok alim. Ini orang kok berilmu. Ini orang soleh. Atau dari harta. Ini orang kok punya uang. Oh, ini orang kok kaya. Oh, ini orang kok mapan. Kok orang ini hidup enak. Ya, apapun. Atau dari kedudukan. Oh, ini orang kok dicintai sama orang. Oh, orang ini kok mahbub. Artinya dicintai di mata orang lain. Nah, dia merasa berat dengan hal itu. Itu namanya hasud. Ya, itu namanya hasud. Ya, maka dikatakan sehingga dia berharap apa-apa yang ada kenikmatan pada diri seorang itu dia berharap untuk hilang. Piye caranya? Jadi dia ketika melihat ini orang kok kayak gini-gini, piye caranya dia supaya keistimewaan atau kenikmatan yang Allah berikan kepada itu semua, ya, itu hilang. Walaupun dia tidak berharap, walaupun dia tidak seperti dia, walaupun dia tidak seperti dia, tapi dia berharap seperti itu. Atau menduduki tempatnya itu. Oh, itu kok dekat sama itu ya. Oh, saya kepengen dekat sama itu yang supaya ini ditendang weh. Dia berharap semacam itu. Ataupun dia tidak berharap. Nah, tidak mungkin posisi saya mau dekat atau mau berilmu atau saya mau fulus atau mau kaya dan lain sebagainya. Walaupun dia tidak berharap semacam itu, tapi dia berat dengan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Nah, itu. Ya, jadi itu penyakit. Hal-hal demikian itu penyakit. Kita ini bukan ranah kita. Masuk kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukan ranah kita ngurus. Allah tentukan A semacam ini, Allah tentukan B semacam ini, Allah tentukan C semacam ini, Allah tentukan D semacam ini. Itu bukan ranah kita untuk bisa ngatur. Bukan ranah kita. Ketika kita melihat orang semacam itu, ya sudah. Alhamdulillah. Ketika dia di alam kenikmatan, alhamdulillah. Ketika dia sudah syukur, alhamdulillah. Artinya dengan Allah berikan kepada kita. Setiap yang Allah berikan kepada makhluknya ini ada sesuatu yang lebih. Jadi jangan menganggap kita ini waduh, wes. Jadi segala sesuatu ini jangan takut, jangan heran. Kenapa? Karena semua sudah ditentukan sama Allah. Orang ini kok hebat, tuh heran. Ini Allah yang ngasih. Kok mau takut atau mau heran? Tidak ada ketentuan yang kita harus. Makanya kita kalau sudah hal demikian itu menjadi tenang. Menjadi tenang. Sudahlah maksudnya. Alhamdulillah Allah kasih semacam itu. Atau orang yang mempunyai banyak pengikut. Kemudian dihasut di sana, pindah omongan ke sana, hati-hati sama itu orang, hati-hati. Oh itu gini, oh itu ngajarkan yang tidak benar. Padahal itu tujuannya apa? Hasad. Diomongin hasut dia tidak mau. Tapi itulah hasut. Tapi lah itulah namanya iri. Itu tidak diperbolehkan. Itu adalah satu penyakit di dalam hati manusia. Yang ada Pak, kita nerima sudah. Sudah nerima. Jangan diikuti. Makanya kalau kita katakan semua ada penyakit hasad, marah, dengki, ujub, riya, sombong. Itu penyakit-penyakit manusia. Terkadang muncul, iya muncul. Wajar itu. Ketika itu muncul itu hal yang wajar. Yang tidak wajar itu diikuti. Ketika dia emosi, diikuti emosi itu, maka itu yang salah. Ketika dia mau muncul kesombongan, itu hal wajar, sifat manusiawi, sifat basyariah. Yang tidak wajar itu apa? Diikuti. Ketika dia mau sombong, astagfirullah. Ketika dia mau emosi, oh ya wis. Dia rubah, dia alurkan, dia alurkan.
Sehingga apa? Sehingga dia menjadikan dia tenang. Ya. Maka dikatakan orang yang dia berharap, ya, penting kenikmatan ini orang yang Allah berikan di dalam ketentuan Allah supaya menjadi hilang. Ya. Walaupun saya tidak seperti dia, maka dikatakan hadza muntahal khabas. Ini puncak kebobrokan. Ini puncak daripada kebobrokan. Kenapa dikatakan lain dengan masalah yang kemarin saya ceritakan, yang mempunyai makna sama. Hasad, ghibthah itu mempunyai makna sama. Jadi mempunyai makna sama. Hasad itu artinya iri, ghibthah itu juga artinya iri. Tapi hasad itu sifat tercela, ghibthah itu sifat terpuji. Dia kok, Masya Allah ini orang kok hadir majelis terus, jadi orang pintar dan lain sebagainya. Dia kepengen, tapi dengan harapan ini orang tetap dengan posisinya. Oh orang ini Masya Allah ya, kaya. Oh orang ini Masya Allah ya, kaya, dermawan. Saya kepengen seperti itu. Ya, dia berusaha seperti itu, tapi dia berharap orang yang semacam ini ada. Kenapa? Dikatakan tidak ada yang mampu orang itu gini. Kita ini diberi tugas sama Allah Subhanahu wa taala ini menurut kadar kemampuan kita. Allah ini membebani pada kehidupan kita ini pada batas kemampuan kita. Jadi kalau kita mau mengambil tugas-tugas orang lain itu tidak akan mampu kita. Orang ini bisa gini, ya saya kepengen gitu. Orang ini bisa gini, semua itu apa yang ada saling menyempurnakan. Jadi tidak ada kalau kita mau berbicara sampai wah itu kita kepengen semua. Kok saya tidak diwongkan, atau saya tidak dihormati, atau saya tidak diginikan, atau lain sebagainya. Ya, itu bukan kapasitas kita. Ya, kenapa? Karena Allah sudah memberikan takaran-takaran kepada kita semua. Tinggal kita berjalan, Allah yang akan angkat. Maka dikatakan man tawadha'a rafa'allah wa man takabbara wadha'a Allah. Orang yang tawadhu Allah akan angkat, orang yang kibir sombong akan Allah campakkan. Maka dikatakan perlu kita ketahui ada 5 ya. Ada 5 perkara ya di dalam hasud ini. Apa dampak daripada orang yang hasud? Ada 5 perkara disebutkan ya. Jadi ketika ada orang hasad, dan hasad itu selalu ditanamkan dan dia di dalam hatinya, itu akan berdampak 5 perkara. Apa itu 5 perkara? Yang pertama yaitu apa? Fasadut ta'at, merusak ketaatan. Orang yang hasud ini itu rata-rata bukan orang yang taat. Artinya dia bisa melakukan amal baik dan sebagainya, tetapi dia akan merusak amal-amalnya dia, ketaatan, merusak ketaatan. Ya. Jadi seakan-akan ini dia lakukan ketaatan ini hanya bertujuan bukan karena Allah tapi karena sesuatu. Maka akan rusak dia punya ketaatan. Kemudian yang kedua dikatakan fi'lul ma'asi wasyurur, melakukan maksiat-maksiat dan kejelekan-kejelekan apapun. Dia kepengen menghilangkan kenikmatan orang itu, bahkan dia bisa menghalalkan segala cara. Batasan-batasan itu akan dia langgar. Hudud atau batasan-batasan Allah, arti syariat-syariat itu dia tidak akan pedulikan, sehingga dia akan langgar dengan ini tadi, satu penyakit ini tadi. Ya. Kemudian dikatakan ya kejelekan apapun. Dia bisa sewa orang, dia bisa ini untuk supaya dia menghancurkan dan lain sebagainya.
atau dia punya usaha maju, bagaimana cara dia supaya nggak maju. Mungkin dia nyewa dukun atau nyewa preman atau nyewa siapa, yang penting dia, bukan ranah kita mau ngatur rezeki orang. Kenapa? Karena akan berimbas pada diri orang, diri orang yang hasud itu tadi. Dia berhasil menutup itu, tapi Allah sudah siapkan gantinya pada orang itu, dan Allah siapkan balasannya kepada orang yang semacam ini, yang hasud itu tadi. Ya. Yang ketiga, orang yang hasud ini dampaknya ya, yaitu apa? At-ta'ab wal ham min ghairil faedah. Orang yang punya penyakit hasud biasanya capek dan ham. Apa ham? Sumpah tanpa ada faedahnya. Ya, tanpa ada faedahnya. Orang yang hasud ini dia biasanya tuh capek. Kenapa? Karena ya tadi, ketika ketemu tidak nyaman, ketika di jauh pun juga tidak nyaman. Hatinya itu gundah terus, sumpah terus. Yang lebih-lebih saya bilang tadi, jangan diikuti. Jangan diikuti sudah. Ini orang kok ini gini di dalam kenikmatan Allah, guys. Alhamdulillah. Dia berharap sama Allah, kalau bisa ya Allah ya Rabb, anak bisa seperti mereka dan lain sebagainya. Dan Allah tetapkan dia di dalam keamalan, dan kalau jadikan dia lebih baik daripada kenikmatan yang Allah berikan sekarang ini. Itu malah lebih positif dan lebih bisa memerangi, mengobati daripada hawa nafsu kita. Kenapa kita katakan lebih positif? Karena itu akan berimbas kepada kita. Ketika kita mendoakan, ya, ketika kita mendoakan orang, kita melihat, walaupun itu musuh kita melihat orang ini, ya Allah, jadi semoga kalau dia dalam kebaikan, semoga Allah dawamkan, artinya langgengkan dalam kenikmatan tersebut, dan jadikan dia minas sholihin, dari orang soleh. Kemudian Allah berkahkan dalam hidupnya. Nah, salah kuliah kita doa-doa aja untuk dia. Walaupun apa? Itu untuk memerangi timbal balik daripada hawa nafsu itu tadi. Ketika kita berdoa semacam itu malaikat itu yang di sekeliling kita ini ikut mendoakan. Mendoakan kepada siapa? Bukan kepada orang itu, kepada kita. Wala kami dzalik. Doa kita ini masih dipertimbangkan sama Allah. Tapi doa malaikat tidak ada pertimbangan. Nah, ketika kita mendoakan orang, siapa yang mendoakan kita? Malaikat. Walaka mithlul dzalik. Dan semoga apa bagimu, ya, seperti apa yang kau mintakan kepada orang itu. Kalau kita doa, kita masih mungkin ada pertimbangan antara dikabul dan ditolak. Tetapi kalau sudah malaikat, ya, yang berdoa, ya sudah, tidak ada lagi apa, tidak pernah maksiat, tidak pernah apa, semua penuh dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya gitu, ya. Terus kemudian yang ketiga, yang keempat, umyal qalbi hatta la yakadu yafhamu hukman min ahkamillahi ta'ala. Buta hatinya, buta hati, ini yang ditakutkan, buta hati, ya. Bahkan hampir-hampir dia butanya itu sampai kepada hukum-hukum Allah yang telah disyariatkan. Ketika dia butanya hati ini, itu yang ditakutkan. Bahkan ketika ente mendengar kebaikannya, dia tidak mau. Jangan, tidak mau dengar kebaikan, tidak mau, apalagi melihat, oh ini orang, sudah tidak mau. Kita yang mikirkan, dia tidak mikir. Kita yang capek, dia tidak capek, yang kita pikirkan. Nah, kalau kita mau ngikuti, ya kan, kayak semacam itu. Sehingga apa? Menghalalkan segala cara.
Yang halal jadi haram, haram jadi halal. Macam itu. Nah, kemudian yang terakhir al-hirman. Ya. Wala yakadu yadfaru bi muradi. Al-hirman, apa hirman? Merugi. Merugi. Dan hampir-hampir dia tidak mendapatkan keberuntungan dari keinginan dia. Orang yang hasad itu dia tidak akan mendapatkan keinginannya dia itu secara utuh seperti orang itu. Jadi merugi aja. Jadi ketika dia kepengen semacam itu, ya jangan harap dia bisa semacam itu. Ya, itu dampak gerakan di dalam hasud itu kepada tubuh kita. Ini baru perkara yang berkaitan dengan hasad. Dan juga dikatakan di dalam hadis Rasulullah SAW, ya, al-hasad yakulul hasanat kama takulun nar khatabah. Hasud ini dikatakan menggerogoti kebaikan, menggerogoti pahala, sebagaimana kayu bakar itu menggerogoti, sebagaimana api itu menggerogoti kayu bakar. Dan semacam itu. Jadi kalau kita katakan ya itu tadi, emang pahala kita ini tergerogoti. Kenapa? Karena nanti berdampak apa? Ya nanti akan bercabang lagi, akan riba. Ya, bisa jadi namimah, akan berdampak bughdha, artinya benci, dengki, sehingga apa yang ada? Yang ada ajak-ajak orang untuk ikut tidak senang. Ini tadi akan menjadikan kerugian yang fatal bagi orang yang semacam itu. Dan juga dikatakan wal hasud huwal mu'adzab, ya. Alladzi la yurham wa la yazhar fi adzabi da'imun fid dunya. Dikatakan adapun hasud ini teradab, tersiksa. Jadi hidupnya ini tersiksa di dalam hatinya, maksudnya, ya, di dalam hatinya dia tersiksa. Di mana? Selama dia di dalam kehidupan dunia. Artinya selama itu ditanamkan hasud di dalam dirinya, dia sudah lepas sudah. Makanya ketika ada orang sudah tidak mau terikat dengan orang juga, ya, makanya dikatakan Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar itu ketika waktu dia sakit itu, kenapa? Karena mujahadatnya itu apa? Diddun nafs, selalu bertolak belakang dengan nafsu keinginan, nafsu berbicara. Makanya ketika dia sakit demam tengah malam itu, dia manggil anaknya untuk ngambilkan seember air. Dia mau wudu, mau melakukan sholat malam seperti kebiasaannya dia. Kemudian anaknya dia bilang, enggak, sakit demam, uzur. Kalau mau wudu pun, ya mau diganti dengan tayamum karena sakit. Boleh, ambil. Dia wudu dengan air. Kemudian dia berbicara dengan nafsunya sendiri. Wahai nafsu wahai nafsu yang jahat, jangan kau halangi aku dengan Tuhanku. Akhirnya dia sholat di tengah malam itu, sholat 2 rakaat. Rakaat pertama dia menghatamkan Al-Quran. Rakaat kedua membaca Al-Ikhlas 25.000 kali. Gimana itu? Kalau andai kata ada sekarang orang yang mengingkari dengan orang-orang soleh, karomah, wali min auliyaillah, ya coba suruh ngikuti amalannya saja, ya, suruh ngikuti amalannya saja. Kenapa? Karena yang awal itu mereka ini apa? Tazkiyatun nufus, membersihkan jiwa. Itu yang mereka lakukan. Makanya ketika itu saya pernah bilang itu Al-Habib Abu Bakar Al-Adni Al-Idrus, ketika dia disodorkan kitab Ihya yang berkaitan tentang masalah penyakit-penyakit hati, dia baca ini, kemudian dia tanya sama orang tuanya,
Masa ada penyakit ini pada diri manusia? Dia tidak tahu. Penyakit hasut itu ada pada diri manusia. Penyakit sombong itu apa ada pada diri manusia? Lah kok baru tahunya di situ. Artinya apa? Tarbiyah, pendidikan orang tua itu sampai segitu. Nah ini ya perlu kita sama-sama, artinya makanya di situ tuh dikatakan dalam Al-Quran yang sering kita dengar, ta'awanu 'alal birri wa taqwa, saling tolong menolong dalam perbuatan baik dan perbuatan ketaatan. Ya, ini sudah paling resep yang paling bagus. Di situ akan memahami satu sama lain. Oh ini wataknya semacam ini, ya sudah kita imbangi. Oh ya Allah, ini orangnya tidak bisaan. Oh ini begini, sudah. Yang penting terus ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Jangan semua itu kepengen semua itu akan ditimbang dengan pikirannya sendiri, tidak boleh. Ya, semua itu tidak boleh ditimbang dengan pikirannya sendiri. Orang harus semacam ini, tidak bisa dipinjam. Harus orang cocok dengan dia. Harus dia orang itu mendengarkan ngomong. Itu penyakit. Ya, macam itu. Dan juga dia akan terazab juga ya, di dunia sampai di akhirat. Ya. Bahkan di dalam keilmuan dan lain sebagainya, Anda akan sampai pada batasan makom hakikat. Apalagi makrifah, ya, yang kita bicarakan itu di dalam pembukaan ini. Thariqah ya, dia mengamalkan apa yang di dalam syariat, tapi dia masuk ke batasan hakikat, tertolak. Kenapa? Karena itu sudah lepas semua dari penyakit-penyakit hati, sampai dia di dalam ma'rifatullah, di dalam makom itu tadi. Nah ini insya Allah jadi manfaat lana untuk Allah. Yu'afiqan wa yu'afiqan khairat masarat wa nawir qulubana wa sirah sudurat wa tahir qulubana wa qawadibana ma'budah wa tufaq wa nafaq wa minah wa mawtan jil islam wa iman bilakunat wa dan yati sini wa ibadah wa likuri mafi salihah wa alamu wa sallallahu wa sallam ila hadratin nabi al-fatihah.